warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho dari SMA BPI 1 Bandung. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2023 dengan NIM PPG 2315350. Untuk seluruh umum dan dosen pembimbing, mohon bimbingannya dan mohon koreksinya. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran sejarah ya. Oke, sebelumnya pembelajaran kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya, agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Silahkan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar materinya dapat disampaikan dengan baik dan agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, kita sudah melakukan doa, mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya kita akan melakukan absensi dulu. Semuanya siswa di kelas ini hadir semuanya? Amin. Alhamdulillah. Maka kalau yang sakit atau istilahnya tidak sehat atau kurang, istilahnya badannya kurang fit, boleh nanti ke belakang untuk cari apa istilahnya obat ya. Gitu aja. Sekarang kita akan melakukan persepsi bahwa pertemuan kali ini kita akan melihat bahwa Indonesia pernah terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, itu sesuai dengan pertemuan kita pada kali ini. Bisa kita lihat di depan ada gambar apa? Soekarno dan Hatta. Oke. Kalau kita lihat Soekarno dan Hatta, prospeknya atau figurnya menggambarkan tentang apa? Proklamasi kemerdekaan. Oke, yang namanya proklamasi itu apa sih? Kita merdeka. Iya. Oke, untuk kesempatan selanjutnya kita akan menonton video sebagai pembelajaran kita. Tugas kalian nanti adalah melihat, mengamati, dan kemudian membuat kesimpulan atau membuat hasil pengamatan kalian yang harus kalian tulis di dalam ini kelompok. Maaf, selanjutnya sebelumnya kita akan membagi kelompok ya. Jadi 4-4 karena jumlah kita ini 4, ada yang 5. Sisa mutar dan melihat, mengamati video yang nanti hasilnya dituangkan di sini untuk dipresentasikan maju ke depan. Kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya, langsung. 3. Ini nanti dengan sini. Karena ini 6, maka nanti kelompoknya ikut sini 1 ya. Kamu nanti boleh ikut sini. Oke. Ya, sudah selesai tayangannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan diskusikan sesuai dengan apa yang sudah kalian terima. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke.
Kelasnya sama ini 11.7. Kalian boleh membuka Google kalian, boleh. Karena medianya itu video, boleh banyak banget di YouTube. Kalian bisa ngeliat di medsos kalian. Itu pegang sana. Oh, gedong. Bukan pegang sana. Oh iya. Iya, betul. Jangan pegang an nomor Timur. Oh, ke timur. Ke timur. Ya dong. Nomor 56 yang dibeli baru-baru ini. Oh, ini memberi aja dari sini lalu sekarang kita ketik aja latar belakangnya kenapa si proklamasi ini bisa terjadi. Ya, Dok. Baca ininya Nanti untuk mengirit waktu tidak semuanya maju. Kalau semuanya maju lama, maju belakang ya. Oke, jadi wakil aja bisa 3 atau gitu ya. Tapi kalau mau seandainya pengen mau semua nggak apa-apa. Oh, berarti kemarin Supaya sekelompok tapi ada sip 2 orang. gitu. Mau gimana? Iya. 1, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 oke sudah. Oke, bagusnya sekarang kita masuk ke presentasi kelas. Silahkan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan, silahkan. Oke. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini berawal ketika kekalahan Jepang di Perang Pasifik pada 14 Agustus 1945 menciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sekarang untuk yang kedua, kelompok 2, silakan. Baca ini yang proklamasi dibaca lo tenangani yang ini 1 2 3. Silakan kalian perhatikan, boleh langsung mengomentari karena itu punya nilai. Sasi, masuk nggak? Sasi, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 2, perkenalan dulu ya, nama aku Nasita. Nama aku Fayaza. Nama aku Sasi. Tapi ya ada 2 lagi yaitu Tiara sama Sabira. Di sini kita akan mempresentasikan apa yang udah kita tonton tadi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan atau ada ide yang lain? Enggak? Oke, ya silakan. Bagus berarti. Makasih Bapak. Silakan kelompok 3. Oke, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bersama bahwa ketika proklamasi datang, itu tidak banyak persiapan yang terjadi. Tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi sebelum terjadinya proklamasi. Yang perlu diketahui bersama bahwa ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor khusus dan yang kedua adalah faktor umum.
Yang namanya faktor khusus adalah faktor utama atau faktor yang sangat mempengaruhi adanya proklamasi. Faktor apakah itu adalah jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kenapa Aziz itu bisa sangat berpengaruh kepada negara Indonesia? Karena kalian perlu tahu ya teman-teman sekalian bahwa ketika waktu itu bom Hiroshima dan Nagasaki jatuh di Jepang pada Perang Dunia Kedua, maka pada saat itu Jepang dinyatakan kalah. Alhasil di Indonesia sendiri itu tidak memiliki kekuasaan lagi. Artinya kekosongan pemimpinan itu sedang terjadi di negara Indonesia. Soekarno dan gengnya gak mau kalah. Soekarno dan gengnya pengen momentum ini dimanfaatkan dan diisi oleh orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Maka dari itu ketika Jepang kalah mereka dibom di sana dan alhasil Soekarno memanfaatkan itu untuk akhirnya memproklamasikan. Tapi sebelum itu kalian juga harus tahu bahwa sebenarnya ada 3 tokoh yang ingin memproklamasikan Indonesia. Bukan hanya Soekarno, Bager, bukan hanya Soekarno saja, tapi ada 2 tokoh, bahkan tiga tokoh. Kenapa tidak jadi? Karena yang satunya adalah terafiliasi dengan PKI. Jadi waktu itu akhirnya tokoh-tokoh itu tidak jadi dan yang satunya sedang ada masalah. Alhasil Soekarno lah yang dipercayai. Tapi sebelum itu nanti kalian akan lebih dengar lagi ya teman-teman ke faktor umumnya. Tapi sebelum itu kalian juga harus tahu bahwa sebelum proklamasi terjadi itu Soekarno diterbangkan ke Dalat Vietnam. Kenapa harus di Vietnam? Karena Jepang membuat janji. Ini aku ya Soekarno, aku mau buat janji sama kamu kalau kamu harus merdeka atas perintah aku. Aku janji, aku pokoknya kan aku suka sama janji, maka aku harus banget kamu kayak gitu. Tapi pada dasarnya Soekarno itu agak bimbang karena antara ingin menepati janji itu dan antara tidak. Jadi akhirnya Soekarno pikir dari Dalat Vietnam dia turun ke Indonesia belum sempat berpikir diculik ke Rengas Dengklok. Jadi berarti peristiwanya itu dibilang sangat berangkaian dan sangat rudek ya, Jis. Iya betul, Soekarno nggak sempat istirahat. Soekarno sampai sakit waktu bacain proklamasi jam 10 pagi. Jadi kalian harus tahu ketika ketika Soekarno pulang dari Dalat, Soekarno diculik di Rengas Dengklok. Dan akhirnya Soekarno dipaksa sama orang-orang yang muda untuk memproklamasikan dengan cepat. Dan alhasil Soekarno memproklamasikan hal itu atau proklamasi ya, membaca teks suratnya. Tapi teks proklamasi bukan sepenuhnya original. Kalian harus tahu kalau ada beberapa teks proklamasi yang sebenarnya tuh telah banyak diubah karena atas pandangan dari kelompok muda, atas pemikiran-pemikiran yang fresh daripada kelompok muda. Akhirnya Soekarno mempertimbangkan itu dan alhasil dibacakan di rumahnya pada jam 10 pagi. Dan kalian sekarang akan mendengarkan faktor lain daripada proklamasi itu kenapa bisa terjadi, yaitu ada di faktor umum. Kalian harus dengar dengan seksama. Silahkan dilanjutkan, Rona. Ya, seperti yang sudah disampaikan, ada beberapa faktor khusus dan juga ada beberapa faktor umum. Untuk faktor umumnya itu salah satunya adalah Indonesia muak dijajah karena pada masa penjajahan Indonesia tidak hanya dijajah oleh Jepang dan Belanda, melainkan ada 5 negara yang sudah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Inggris ini menjajah Indonesia setelah Belanda dalam ada namanya Perjanjian Tuntang, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Setelah itu baru ada Jepang. Lalu yang kedua, faktor umumnya adalah adanya transisi kepemimpinan. Yang dimaksud dengan adanya transisi ini adalah saat adanya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, jadi Indonesia itu kosong kepemimpinannya dan tidak ada pemimpin, tidak ada nggak ada sumber dayanya, itu udah dicuri kan sama si Belanda ini. Jadinya ya sama si Jepang ini akhirnya kelompok pemuda kan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Aziz, akhirnya kelompok pemuda ini punya ide kalau ngapain harus dimerdekakan oleh Jepang yang negaranya aja lagi berantakan kayak gitu. Jadi akhirnya Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Dan yang ketiga itu ada keinginan untuk merdeka. Ya tentunya setiap negara menginginkan negaranya memiliki kedaulatan sendiri dan juga bebas dari penjajahan. Karena sekedar informasi, selama penjajahan Jepang, banyak wanita pribumi yang dijadikan budak pemuas nafsu para prajurit Jepang.
Hal inilah yang mendorong Indonesia menginginkan sebuah kemerdekaan. Selanjutnya ada isi. Maksud dari isi ini tuh proklamasi adalah titik awal kemerdekaan dan Indonesia juga ingin mengenalkan proklamasi ini kepada seluruh dunia. Sebelum proklamasi juga terdapat banyak peristiwa yang seperti tadi rekan saya Aziz sudah jelaskan bahwa Soekarno menyetujui Jepang untuk memberikan hadiah kemerdekaan sampai Soekarno mengikuti diskusi di Vietnam. Sepulangnya Soekarno diculik ke Rengas Dengklok dan terjadilah perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Jadi kesimpulannya Indonesia telah menjadi negara baru yang merdeka walaupun masih banyak rintangan yang terjadi setelah pasca kemerdekaan. Indonesia juga terus berusaha untuk mengenalkan negaranya kepada dunia. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Mangga. Mungkin ada yang ingin bertanya mengapa waktu itu respon Belanda teramat sangat tiris gitu ya, sangat dingin. Tapi sebenarnya selanjutnya itu ada pertentangan, ada yang panas-panas ya. Nanti Belanda akan datang lagi dan akan menguasai Indonesia. Tapi itu di season kedua atau di materi selanjutnya. Silahkan ada lagi yang mau bertanya mungkin? Masih dibuka atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kita tutup saja. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, bagus sekali tadi kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Naufal, Dikri, Raina, Keila, dan Geisha. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan dalam presentasi sebelumnya bahwa banyak peristiwa sebelum proklamasi dan Indonesia telah lama dijajah oleh bangsa lain. Penindasan, eksploitasi, dan pembatasan kebebasan telah mendorong semangat perlawanan di kalangan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada 5 kelompok sudah memberikan presentasinya. Semuanya kelihatan bagus. Kita mengapresiasi bahwa kalian sudah bisa menangkap apa yang dijadikan inti pembelajaran pada saat ini. Oke. Penasaran, saya ingin bertanya terkait hal ini dan sepertinya ini adalah pertanyaan awam dan mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Bapak begini, ketika proklamasi itu dilaksanakan, bahwa yang perlu kita ketahui adalah memang itu adalah titik mulanya atau titik lahirnya kan Pak. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang terjadi jika memang Indonesia itu tidak merdeka? Apa yang terjadi memang kan itu ada kekosongan kepemimpinan gitu Pak. Ketika Indonesia itu memiliki kekosongan pemimpinan dan tidak dilaksanakannya proklamasi dan Soekarno mungkin tidak jadi proklamasi, itu akan seperti apa negara kita? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Pak cara agar bangsa Indonesia ini bisa terus agar negara semua itu menyetujui bahwa adanya kemerdekaan, karena ada harus de facto dan juga de jure, itu bagaimana Pak? Dan mungkin bisa dijawab oleh Bapak karena itu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak teman-teman gitu ya. Terima kasih, semoga bisa dijawab Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Coba Keiko. Tentang kalau tidak ada kemerdekaan. Jadi begini, ada Sasi, Tiara, Nasita. Oke, jadi kenyataan bahwa pada waktu itu ada vacuum of power setelah tanggal 6 dan 9 Indonesia itu melihat Jepang dibom atom. Maka kesempatan itu adalah kesempatan baik untuk apa? Untuk melakukan kemerdekaan. Karena Jepang sudah kalah oleh sekutu dan sekutu belum datang ke Indonesia, itulah kesempatan yang sangat bagus dan langka untuk segera dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, otomatis akan datang sekutu lebih berat dari Jepang. Karena sekutu gabungan negara Inggris, Prancis, Australia, Amerika, dan negara-negara lain. Musuh Jepang aja sudah kalah kelimpungan, apalagi musuh Inggris, Prancis, Amerika, dan Australia dan sebagainya, Belanda. Kita dengan Belanda aja sudah kelimpungan, apalagi tambah
negara-negara tersebut. Gitu. Jadi kira-kira kalau tidak dilaksanakan untuk merdeka, kesempatan yang sangat langka yang disebut vacuum of power itu, maka Indonesia akan susah untuk mewujudkan kemerdekaan. Itu ya. Silahkan, ini ada materi untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan, ada waktu 10 menit, kalian boleh googling menggunakan medsos kalian juga, karena materinya ini bisa kalian unduh, bisa kalian lihat di medsos yang ada, baik IG, Instagram, kemudian Google, Chrome, dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk yang sesi penulisan ulangan individu, asesmen individu sudah bisa kita laksanakan. Kita akan melakukan kolaborasi tanya jawab dulu. Ini yang pertama, Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Oke, pada waktu itu karena gara-gara ada dua peristiwa, yakni jatuhnya apa? Di mana? Oke, kemudian itu membuat Indonesia menjadi kaget karena ada peristiwa vacuum cleaner, vacuum of power. Bukan vacuum cleaner tapi vacuum of power. Beda ya, vacuum cleaner itu pembersih, vacuum of power adalah kekosongan kekuasaan. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian Indonesia memanfaatkan itu sebagai sebuah momentum untuk merdeka. Kalau kita tidak merdeka, maka kemudian akan terjadi apa istilahnya, perlawanan yang lebih berat karena sekutu. Kemudian terjadilah di Indonesia itu chaos. Oke, cara menyebarkan berita proklamasi pada waktu itu lewat apa ya? Iya, radio, pengeras suara, lewat mulut ke mulut, lewat selebaran, pamflet dan sebagainya, karena memang kayak zaman sekarang itu lewat medsos, radio, televisi, tapi dulu belum. Itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian kelihatannya waktu kita untuk pertemuan sudah sampai seperti itu. Kemudian kita akan refleksi dulu. Kalau pelajaran seperti ini itu memakai video dengan diskusi, kemudian tanya jawab, lebih enak tidak? Lebih enak karena kita gimana? Lebih plong, betul. Daripada ceramah, betul itu. Daripada ceramah hungkul, dengarkan hungkul itu pakai IT lebih bagus, pakai medsos lebih bagus, pakai media pembelajaran lebih inovatif, lebih tidak membosankan. Itu yang jelas seperti itu. Sebuah kemajuan harus kita ikuti. Kita tidak boleh, karena apa? Kita mempunyai alat, mempunyai bahan, mempunyai sarana, ya kita manfaatkan supaya lebih bagus. Kemudian kalau dari metode atau cara pembelajaran yang seperti ini, yang dipakai model Bapak, kira-kira istilahnya menarik tidak? Menarik. Iya, daripada cuma ceramah hungkul ya. Kalau ceramah hungkul itu membosankan, membuat ngantuk dan tidak membosankan lah yang jelas. Nah, nanti supaya kalian juga bisa
ngikutin, yaitu sama, kita mempunyai satu pandangan bahwa IT itu harus kita pakai, kita bawa, kita kembangkan, kita inovatifkan dalam pembelajaran supaya lebih menarik. Kemudian, kalau menurut kalian pembelajaran yang memakai istilahnya cara seperti ini menarik tidak? Kemudian yang membuat kalian bosan dalam pembelajaran sejarah itu apa? Ngantuk. Ya, nggak apa-apa ya, memang itu. Apalagi panjang ceritanya, bacaannya terlalu banyak, susah diamati, susah dimengerti. Iya, karena itu memang kaitannya dengan time, ya, past, kemudian present, kemudian future. Oke, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau kita tidak punya semangat, minat untuk membaca, ya kita bosen, ngantuk, boring, kayak gitu. Ya caranya ya supaya kita tidak terlalu bosen, ngantuk, boring, pakai banyak sekarang medsos, YouTube, kemudian chat, kemudian bisa lewat WA, IG, dan sebagainya. Oke, nah untuk rangkuman kegiatan pada hari ini, dari tadi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun berapa? 1945, itu merdeka sendiri atau atas bantuan orang lain? Merdeka sendiri. Ya, artinya apa? Kita merdeka kan sendiri kan, tidak dihadiahi oleh sekutu atau Jepang, tidak menghadiahi. Kita merdeka sendiri. Contoh, kita merdeka sendiri dengan jalan apa? Iya, proklamasi. Proklamasinya dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, rumahnya Pak Karno. Sebagai sasaran tembak aja pada waktu itu. Kita hanya sebagai pembantu prajurit, pembantu polisi, pembantu tentara, kayak begitu. Oke, terima kasih. Kelihatannya waktu rangkuman sudah habis. Untuk motivasi kita supaya seharusnya setiap kali belajar itu selalu belajarnya itu dengan banyak membaca, dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan apa? Ya nonton dengan ini, banyak membaca IT sebagai pendukung, penguat. Ya, sebagai pendukung, sebagai penguat. Pada saat ini nih supaya nggak boring ini. Maaf ini. Kita untuk melakukan sebuah apa ya? Pendinginan. Oke, saat ini masa pemilu, betul? Betul. Oke, masa pemilu, betul sekali. Kemudian banyak calonnya. Siapa aja? Amin. Ganjar. Prabowo. Oke. Gini. Bener loh. Kalau seandainya saat ini bener. Bapak sebagai guru dipanggil Amin, dipanggil Prabowo, dipanggil Jokowi, dipanggil misalnya Gibran, nggak mau saya. Wih, ngapain ini, bahaya loh sekarang ini, bahaya sekarang. Kalau misalnya kamu dipanggil, misalnya saya dipanggil mereka, dipanggil misalnya dipanggil Pak Jokowi, saya dipanggil misalnya Pak Anies Baswedan, saya dipanggil Gibran, saya dipanggil si Ma'ruf Amin, nggak akan mau. Kenapa? Nama saya Agus Nugroho. Iya, oh, bener itu. Masa nama saya dipanggil Jokowi, saya iya. Nggak mungkin kan. Oke, yang kedua memang saat ini ya. Bukan ya, memang saat ini. Gini. Saat ini ya. Ini pas pemilu kayak begini. Ini tanda apa ya? Tinggal seminggu 7 hari. Nanti itu misalnya tadi banyak contoh tokoh-tokoh yang akan dijadikan maju sebagai pilpres. Nanti itu alat untuk nyoblosnya itu pakai
paku. Nah, maaf ya ini, sekarang ini nih. Kalau kamu disuruh milih, kamu disuruh nyoblos, misalnya nyoblos Amin, kemudian nyoblos Prabowo, atau nyoblos Ganjar. Mau nggak kira-kira? Mau. Nggak. Mau, nggak. Kamu, pilihan kamu sekarang disuruh nyoblos Ganjar. Mau nggak? Mau. Kamu sekarang disuruh nyoblos, misalnya ada orang datang, kamu sekarang disuruh nyoblos, misalnya Amin. Mau nggak? Nggak. Secara pribadi Bapak nggak akan pernah mau. Kenapa? Kriminal itu. Oh iya kan? Iya, masa datang ke Ganjar langsung dicoblos itu. Wah, nggak boleh. Oke. Ya. Oke, maaf itu hanya sebagai ini ya, sebagai pendinginan aja supaya kita kelihatan tidak boring. Oke. Terima kasih, itu motivasinya kita. Marilah kita belajar dengan serius tapi santai. Serius tapi santai. Tetapi apa? Serius ya benar-benar serius. Santai itu melakukan kegiatan belajar dengan ya segampangnya. Kalau misalnya kita sudah boring ya tinggalkan, lihat dulu. Kemudian lihat apa dulu, belajar apa dulu. Kemudian misalnya kita melakukan pendinginan otak dengan melihat yang jauh, yang hijau, melihat pemandangan yang bening-bening gitu ya. Oh, mantep itu mah. Oke. Selanjutnya, ini untuk materi kali ini sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah selesai. Bapak kemudian akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian silakan untuk melihat lagi materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan proklamasi ataupun juga nanti setelah kedatangan Indonesia dan pembentukan negara Indonesia. Setelah PPKI kemudian kamu bisa baca lewat internet, bisa lewat buku paket, bisa lewat pelajaran-pelajaran medsos yang lain. Terima kasih, itu yang bisa sampaikan Bapak kali ini. Pada kesempatan ini pelajaran sudah selesai, cukup. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan dari kita. Terima kasih. Silahkan, maaf sekarang Keiko kita tutup dengan doa. Tutup aja. Hamdalah aja nggak apa-apa. Oke, Nasita. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Doa sudah selesai, pelajaran sudah selesai. Kemudian silahkan nanti kita ganti pelajaran yang lain. Terima kasih Bapak ucapkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.